A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Amma ba'du. Ayat yang saya baca ini tidak akan saya jelaskan karena merupakan PR untuk mempelai berdua. Jadi jangan terlalu membiasakan diri untuk ngambil barang dari subagen. Mbok sudah wong ada grosirnya, ada pabriknya. Jadi rasa ngenteni wong nutur-nuturi, wong kowe langsung buka Quran ya wis ana, hadis ana, sunnah Rasul ana. Lah kok ngenteni ustaz ngopo? Kae ming subagen, apa meneh aku iki ya agen ora resmi barang. Dadi ayat kuwi mau Al-Fatihah ayat 1 kuwi tok engko diwaca dhewe. Wajanen supaya bisa mendapat hidayah langsung dari Allah dan tidak pakai maklar. Karena sekarang Islam dirusak oleh terlalu banyak maklar-maklar, ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama yang ingin menutupi hubungan Allah dengan umat Islam. Iki siji. Nomor loro, juga saya di sini nih bukan karena saya mau kasih tausiah. Jadi aku tak bloko karo pengantin ya bapak-bapak. Tausiah iki biyen jenenge ceramah, bar kuwi ganti nasihat, bar kuwi mauidhah hasanah, bar kuwi diganti meneh tausiah, sesuk ganti mbuh apa meneh. Kuwi dolanan wong Indonesia iki. Tausiah kuwi wong arep mati ngekeki wasiat nang anake. Lah kuwi iki sing ngarani aku arep mati lak mung Gusti Allah, Job. MC-ne melu ngarani aku arep mati njur ngekeki wasiat. Tausiah itu dari kata wasiah. Tausiah itu hanya pewasiatan sesuatu. Aku kepada pengantin bukan pewasiatan. So, jadi ini sebuah penindasan, saya disuruh kasih nasihat itu. Terakhir ya untuk soal ini pengantin berdua. Kata nasihat itu juga terjemahannya aneh itu. Ad-dinu an-nasihah, kata Rasulullah. Agama itu nasihat. Nasihat itu terus ditanya, ya Rasulullah nasihat kepada siapa? Rasulullah mengatakan kepada 6. Sinten mawon? Kepada Allah, kitab, malaikat, nabi, ulama dan sesama manusia. Terus sahabatnya bingung, lah masa mereka ajeng nasihati Gusti Allah, nasihati Quran. Ternyata kata nasihat itu bukan tutur-tutur, bukan ngandan-ngandan. Nasihat itu artinya, an-nasihat itu artinya kesetiaan, komitmen. Jadi nek wong nasihati iki lucu. Mulane bahasa Indonesia iki jan kapan-kapan diganti wae. Cara Jawa wis beres wis. Ngawur gak karu-karuan. Ini saya akan mendereti ngawur-ngawurnya ya. Dan saya tadi butuh KUA-nya dan petugas Departemen Agamanya justru untuk mereka nomor 1. Itu pertama ya. Jadi saya di sini menjalankan amanatnya bapakmu, Pak Mukhlas, kuwi koncoku zaman. Aku ora arep kondo terus terang biyen-biyen aku rasa kondo. Kuwi urusan biyen-biyen ning daerah Ngerjen karo Jagang Kauman ning Adeprono kon. Gitu. Tapi saya ke sini ini karena cinta, karena persahabatan dan persaudaraan dengan Pak Mukhlas Said. Podo-podo Mojokerto, dan sebenarnya saya kecewa, sebenarnya saya dulu itu mau dijadikan adik dia tapi gagal. Dan itu saya tahu sebenarnya yang tidak ikhlas itu ya Pak Mukhlas itu sendiri kan. Ya oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi saya mengatakan ayat itu tadi merupakan 4 kemenangan. Jadi sampean hari ini itu dapat 4 kemenangan. Apa saja baca di Quran. Lah kok enak aku dikon jelasno. Baca dhewe langsung. Ya, 4 macam kemenangan hari ini. 1, kemenanganmu macam-macam. Yang di Quran itu ada 4. Tak tambahin meneh. Saiki iki Jumat Legi. Jumat Legi ini pada tanggal 8 Juli 1633 Jumat Legi itu adalah dirubahnya tahun Saka atau tahun berdasarkan matahari menjadi tahun Hijriah. Itu Jumat Legi. Jadi datang bulan kok datang bulan sih? Salah. Keliru meneh aku. Maksud saya
ini hari bersejarah, maka jadikan ini momentum yang bersejarah, betul. Karena pada hari inilah dulu tahun 1633 Masehi atau tahun 1555 tahun Saka Jawa, disitulah atau 1403 Hijriah, disitulah orang Jawa dan orang Indonesia mengubah perhitungan matahari pindah ke perhitungan rembulan, dan itu dirintis oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, raja ketiga atau cucunya Panembahan Senopati yang kelak punya semua yang kita tempati ini, gitu ya. Jadi penting banget semua legi. Terus ini juga Isra Mi'raj, jadi langit dan bumi disatukan. Ini top banget, mulane stop. Makanya saya menyesal kenapa tadi sungkemnya cuma dari situ ke situ, mestinya tuh ke kono. Misal tuh ke gerbang kono sampean. Aku sekarang udah kalau Pak Mukras kok gak tuh kono sampai kok kene wis sama apet imang. Oke, saya persingkat. Tapi saya ini serius. Jadi saya tidak ngandani. Aku berpendapat miturut aku ngene iki. Kan kita selalu mengatakan gini, mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kuwi sapa sing aran kuwi biyen? Termasuk tadi Pak KUA tadi juga sebenarnya tidak memahami amat ya, tidak lihat-lihat beneran. Jadi gini, di Quran tuh ada sakinah itu kata benda, tapi kalau kata kerjanya litas kunu, jadi wong lanang litas kunu nang bojone. Di Quran ada litas kunu fi, sama satunya litas kunu ila, atau litas kunu fihi atau fiha, atau litas kunu ilaiha. Ada bedanya. Nek Allah memberi siang dan memberi malam, maka Allah mengatakan supaya engkau taskunu fil lail, engkau masuk dengan tenang ke dalam istirahat malam. Itu sesuatu yang pasif. Terus kamu diberi mawaddah di dalam dirimu, litaskunu fi, jadi itu sesuatu yang pasif, statis. Tapi kalau pernikahan itu bukan litas kunu fi tapi litas kunu ila. Jadi sakinah itu tujuannya, bukan keadaannya. Nah, jadi mestinya begini, kalau sakinah itu mudah-mudahan, tapi kalau mawaddah warahmah itu mesti. Jadi gak iso dideret mudah-mudahan, sakinah, mawaddah. Loh, iki Gusti Allah tersinggung. Iki aku wis ngekai tenanan kok isih mudah-mudahan. Jadi alatnya untuk mendapatkan sakinah itu adalah mawaddah dan rahmah. Kui alatmu. Jadi mawaddah kui kompore, rahmah kui wajane pancine kok isine sakarepmu. Masak sakinah. Kan gitu. Ngono ceritane iki ngono kui. Jadi mawaddah warahmah itu alat untuk mencapai sakinah. Jadi kalimatnya ora iso mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nek aku Gusti Allah tak cengkewing. Aku sing ngekeki tenan lah. Mawaddah itu apa, Dik? Mawaddah kuwi magnet ning jero atimu, magnet ning jero atine bojomu. Kecenderungan dan dorongan untuk ingin terus-menerus menyatu, itu namanya wadah. Yang makronya namanya cinta. Tapi kalau cinta nanti ada dimensi mahabbah, hub segala macam. Tapi mawaddah itu pokoknya kowe iki pengennya bareng terus. Kelet terus gitu. Karpe. Jadi kalian diberi bekal untuk selalu punya kecenderungan memagnet satu sama lain. Itu namanya mawaddah. Nah, rahmahnya itu sak kabehane iki. Dadi mawaddah ning jerone awakmu, rahmane sak alam semesta iki. Wis gari kok jupuk sing endi. Dan itu sudah pasti. Allah itu memberi rahmat itu secara tanggung-tanggung. Wong apik dikai rahmat, wong elek dikai rahmat. Kowe tuku soto nganggo duit colongan, soto tetap enak. Koruptor kayak tinggal mobil ora kecelakaan ya. Karena rahmat Allah itu universal dan semuanya dikasih. Nah, sampean tinggal ngambil. Nah, mawaddahmu itu bekalmu supaya sakinah. Sakinah urung mesti. Wong bojoan kok sakinah terus gak. Kadang judaan, kadang ngambek, kadang gak nyopo, kadang gak wawu, kadang lah gitu sih. Jadi sakinah itu maka disebut Allah ilaiha, bukan fiha. Karena sakinah itu malam sakinah, esok berdudut. Engko awane sakinah meneh, kesel meneh,
bedudut meneh. Jadi sakinah itu dinamis, dia tidak pernah tercapai. Mulane awakmu kawin di dunia iki ki mek tryout. Sudah resmi secara Islam maupun negara, tapi ini tryout mek sedelet. Mek diluk iki urip di dunia iki, paling pol awakmu saiki wis umur 30 piro, paling pol upama oleh jatah 70 tahun. Wis top banget, berarti umur sampai umur 100. Tapi rata-rata wong Indonesia saiki ala kakean gula, kakean ginjel, kakean sembarang, diluk embembet. Ini saya pakai bahasanya Pak Mukhlas ya. Gitu. Saya menyesuaikan diri dengan Sohibul Bait. Aslinya kan saya halus dan sopan. Jadi pengantin berdua, coba saya kasih bayangan dikit aja. Dari Tuhan menciptakan Nur Muhammad, kemudian menciptakan alam semesta Big Bang, sampai ada Nabi Adam itu lamanya sekitar 19 miliar tahun. Terus dari Nabi Adam sampai sekarang itu belum sampai 100.000 tahun. Terus 100.000 tahun ini dinggo uripmu karo dinggo uripmu mangsa 0,0 itu meng sedelet. Urip iki meng mampir ngombe. Semua prestasimu di dunia ini cuma rumah singgah, bukan rumah beneran. Jadi ning dunia itu tunggon membangun, tunggon sukses. Kalau kita nikah diniati engko resepsine iki ning swarga. Saiki iki yo ming tryout kuwi mau. Toto-toto, golek-golek boto, digawe nglumpukno kayu-kayu, nanti rumah sejati kita di surga. Dan ojo ndek swarga golek bojo meneh. Diniati sejak sekarang sudah permanen kita akan bersuami istri di surga. Di surga itu juga jangan main-main. Kita itu sekarang mampir ngombe, ini rumah singgah sedelet. Di surga nanti kita hidup di dalam dua keabadian. Kholidina kuwi kekal wis gak iso mbayangno. Abadi pisan. Dadi di surga ndak ada kematian. Wis piye kowe? Dan bojomu kok ayu terus, gak tau tuwek. Lah wis ah. Ya apa iku? Ya apa engko ndek swarga kon gelem temen ta gak? Kesuwen lho engko. Bosen kan lho. Ya. Surga warnanya hijau tua. Ada 4 macam surga. Ada sungai yang alirannya bisa kita kendalikan. Widodari gak ono, iku ya ngawur meneh iku terjemahane. Gak ono widodari. Nek ono widodari terus sing wedok oleh apa? Ngawur arek-arek. Wis baba wis. Wis kadung wis. Maksud saya gini, yang disebut widodari di Quran namanya hur. Hur itu satu kemampuan untuk menjadi sangat lembut dan tajam. Itu bisa dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Laki-laki bisa sangat lembut, perempuan juga bisa sangat lembut, sebaliknya wanita juga bisa keras, laki-laki juga bisa keras. Jadi urusannya bukan laki-laki perempuan, urusannya adalah kesanggupan kita untuk bersikap lembut satu sama lain. Ya cok lembut-lembut nemen ya. Kok nek lembut nemen gak meteng lah Anda ya. Ya kudu keras nek pas ngono iku ya. Oke, jadi jelas ya, sakinah, mawaddah, rahmah itu gini. Bekalnya itu mawaddah, ingat ya, mawaddah sampean diukur bendino, berkurang ndak kadar magnet saya kepada adik, kepada mas, kepada gitu ya, diukur. Rahmat juga kita syukuri terus menerus supaya makin rajin rahmat itu datang ke kita. Maka kita berusaha terus menerus untuk sakinah, kadang sakinah kadang enggak, begitulah hidup ya toh. Lu ya mesti nek rabi kok gak ono gelut, gak ono gak wawu ya gak enak ya. Seperti musik harus ada noise-nya, kan begitu kan? Seperti jalan raya harus ada asap-asapnya sedikit, kan begitu? Harus ada kotoran-kotoran dikit. Ya tapi tidak terus wajib ada kotoran enggak. Tapi maksud saya, sakinah itu dinamis dan perjuangan untuk sakinah terus menerus sampai nanti kita oleh Allah ininya diambil, badan kita diambil, terus jangan dipikir otak kita terus enggak berlaku, terus kita lupa segala sesuatu, enggak. Begitu kita dikubur, memorinya terus hilang, enggak. Jangan dipikir, jangan percaya sama dokter-dokter yang mengatakan bahwa memori disimpan di sini, jari sopo. Nek memori disimpan di sini begitu kelendestrek hilang memori ini, enggak. Kita tetap ingat, kita tetap tahu tadi ibunya datang, ibumu datang tadi toh. Kurang piye. Jadi ibumu datang itu terus piye? Caranya menjelaskan. Jadi semua yang kamu temui dalam hidup itu bukan disimpan di jasadmu.
ada black box, ada chips rohaniyah yang Allah taruh di balik ubun-ubun. Tenang, nek ora percaya sesuk delok dhewe dibelek ini. Oh iya bener iki. Oke, kira-kira begitu yang saya bisa ungkapkan. Terakhir sekali lagi, makanya saya tidak ingin tidak ingin nasihati apa-apa. Jangan terlalu tergantung pada nasihat orang. Nasihati dirimu sendiri, bahannya ada kepustakaan primer namanya Quran. Quran itu nggak usah ditafsirkan, tidak apa-apa. Iku penggaweane wong sekolah-sekolah, wong pinter-pinter, sing kaya kowe kaya aku. Iki gak perlu tafsir, cukup tadabbur. Nek tafsir itu harus bener, harus menguasai bahasa Arab, ngerti asbabun nuzul segala macam. Mudar apa piye kowe? Kowe arep ngerti asbabun nuzul ndowolok buku sakono kae kredit gak dibayar-bayar katane. Kate nafsirno enggak ada. Enggak apa-apa, enggak bisa nafsirkan enggak apa-apa. Itu urusannya Hamka, Quraisy Shihab. Kita orang biasa tadabbur, dan di Quran itu yang dianjurkan Allah bukan tafsir tapi tadabbur. Tidak ada perintah tafsir dalam Al-Quran. Yang ada adalah afala tatadabbarunal Qur'ana atau alladzina yatadabbarunal Qur'ana. Tadabbur sama tafsir beda ngeten. Nek tafsir kudu bener barang sing ditafsirke dan hasil tafsirnya. Nek tadabbur itu hasilnya bukan piye-piye nih. Hasilnya kowe dadi lebih baik apa ndak? Kowe dadi lebih cinta apa tidak? Kamu menjadi lebih dekat sama Allah apa tidak? Kowe lebih sayang sama sesama manusia apa tidak? Kowe lebih santun kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan apa tidak? Terus iso maca gak iso maca gak masalah, sing penting dadi luwih apik. Dadi nek maca alhamdulillah, iso nafsirno alhamdulillah, nek gak iso waca terjemahane. Nek maca terjemahane gak iso bendina ya sak minggu pisan, gak iso sak minggu pisan ya sak wulan pisan. Sak wulan gak iso setahun pisan. Nek gak matek wae wis. Masuk gak blas. Ya. Atau kalau ndak baca, Dek, harus ada Quran di kamarmu, harus ada Quran di rak lemarimu di ruangan depan. Ya. Kamu ndak pernah nyentuh juga ndak apa-apa, tapi kamu sapa tiap hari, halo, assalamualaikum. Ngono ya. Dan tak doakan suatu hari Quran menjawab, buka ngene, waalaikumsalam. Semaput kon. Gitu ya. Dia alhamdulillah. Ini sudah ngobrol sama saya kok Bapak sebelum mereka nikah, sudah ngobrol sama saya dan saya kasih pendapat macam-macam, dan yang penting mengerti batas. Jadi tadabbur itu pokoknya ukurannya hanya itu. Saya cinta Quran. Isone mek jemok-jemok tok. Nyawang-nyawang tok gak masalah, Allah seneng kok. Kalau lukisan itu dipasang terus ada orang lewat nengok aja, pelukisan seneng. Masih gak iso nerjemahno iki apa lukisan gak iso gak apa-apa. Tapi pelukisnya sudah seneng kamu melewati dan menolehnya. Begitulah Allah. Qurannya tidak kamu baca, ya dia agak sedih juga ya, arek-arek kebacut gak mau coblas itu, tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi tetap Allah tetap seneng kamu memperhatikan, mencintai, sayang, dan ada rasa kangen kepada Quran. Nasihat nek diperlukan nasihat itu ngene, biasa ngene, Dik. Nek kon ngurut kan ngelundasmu ya. Al-Baqarah sakno dawane. Wes gak iso wis. Ngene wis. Kon nek nganggur-nganggur, aku tak ngomong kon gak apa ya. Nganggur-nganggur, bengi-bengi sadurunge turu wudu bareng. Wong loro sembayang sebelum tidur setahun pisan gak apa-apa, gak usah ben-bengi. Nek ben-bengi tak mangkel karo Gusti Allah, kon sembayang terus iki ngono kan ya. Kita manggil sampean karo Gusti Allah. Wis sak wulan pisan 3 bulan sekali. Setelah sholat kan masih dalam keadaan suci ya. Masing-masing menyekolahkan bukaan Quran meremo. Set. Oh ngono. Wah itu kok klenik ndasmu, klenik ngono klenik. Omek buka Quran kok klenik. Ya gak merem itu artinya kita pasrah sama Allah, dapat yang mana? Kita dapatnya halaman itu berdasarkan kemauan Allah, tidak berdasarkan kemauan kita. Apik sih. Berarti oleh mesti oleh rong halaman. Nah, rong halaman itu cateten surat opo, ayat piro sampai piro, kapan-kapan naik gobel delok terjemahane. Nek gak percaya, ndek kunu penyakitmu ono, ndek kunu rezekimu ono, ndek kunu solusimu ono, kabeh ono. Anakmu piro ono ndek kunu. Lho, lak wis ah. Nek gurung ono, buka meneh. Gitu ya. Saya ingin
sakral ya sakral, agung ya agung, tapi nomor satu gembira. Gembira. Dan apa nikah kok ora gembira. Jane tepuk tangan ya ora apa-apa, masalah jane. Tepuk tangan ora entuk iki lho. Engko nek ana malaikat liwat, iki MC karepe piye? Gusti Allah iki biyen gawe tangane dienggo keplok ya malah ra entuk iki piye. Oke, kita doakan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.